supaya pelan-pelan Danasari menjadi kampung online shop. Keren nggak? Wow. Keren ya? Keren banget. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan nih, mau disebut junior juga Junior. takut kecil hati kan. Astagfirullah. Ini sahabat kita ngopi, namanya Mas Andi. Nah, hari ini saya kebetulan sudah lama gak jumpa karena dia punya aktivitas yang cukup padat di kampung. Aktivitas buhning kebagusan, buhning Pemalang lah. Pokoknya cukup padat. Jadi ini kebetulan malam hari ini datang ke sini, ya saya kurang lebih saya kepengen tahu perkembangan tentang di kebagusan itu seperti apa. Kemudian kita coba lihat dari pengalaman atau pemantauan Mas Andi di kebagusan itu, melihat sebenarnya ada potensi-potensi seperti apa, sama dengan ada pengalaman-pengalaman Mas Andi secara knowledge yang kira-kira bisa dikasihkan menjadi support dalam membangun kebagusan lebih maju seperti itu. Nah, assalamualaikum Mas Andi. Siap. Waalaikumsalam Mas Suhu. Aduh. Bagaimana kabarnya setelah di kampung halaman? Alhamdulillah sangat luar biasa. Luar biasa, semangat teman-teman. Itu menyenangkan atau apa sebenarnya di kampung itu, Mas? Oh, Gitu. tetap dong. Kita harus tetap senang, tetap bahagia walaupun di kampung. Ya nggak walaupun, tapi salah ini salah diksi. Bukannya walaupun, Ya. tapi Koreksi ya, bagaimanapun koreksi. ya, bagaimanapun kita harus bahagia di kampung lah. Kita kan lahir di kampung, tumbuh di kampung, kita juga harus ibaratnya kayak bunga lah, mekar juga di kampung. Suka duka itu menjadi bahagia ya. Oh, gitu. jelas. Nah, selama di kampung Mas Andi Apa buka Pak? ya, selama di kampung ini Iya. Mas Andi kira-kira aktivitasnya apa gitu? Oh, oke. Yang bareng, maksudnya yang bareng sama teman-teman di kampung yang sudah dilakukan gitu selama ini. Oh, selama di kampung, jadi saya itu udah di kampung itu sekitar semenjak Februari atau Januari itu. Hmm. Sebenarnya lebih lama di Moga, Pemalang. Beberapa waktu sih itu di kampung di Bagusan, cuman itu ya alhamdulillah kegiatan sama teman-teman, ada teman-teman Ansor, alhamdulillah udah mulai aktif, teman-teman Karang Taruna juga udah mulai aktif. Beberapa kegiatan bersama Ansor juga keren-keren lah. Keren-keren ya. Iya, apalagi kan udah di Ansor Danasari itu udah mendirikan semacam lembaga ekonomi. Oh. Ya, semacam warung lah kecil-kecilan itu. Salah satu upaya untuk bentuk eksistensi dalam bentuk pemberdayaan ekonomi anggota Ansor. Oh, jadi membangun kemandirian anggota lah. Belajar begitu Mas. Nah, kalau dilihat dari yang sekarang, ada potensi apa yang kira-kira ini bagusan, khususnya kebagusan ini dan umumnya Danasari lah kurang lebih gitu kan, karena kita juga kan Danasari. Kira-kira ada potensi apa yang sudah mulai berkembang, mulai maju, dan kira-kira ada potensi-potensi apa saja yang bisa lebih maju ke depan? Kalau potensi sebenarnya kata orang sih banyak Mas. Banyak ya. Kata orang banyak, cuman pribadiku itu belum menangkap secara maksimal jumlah dari banyak itu berapa, terus apa aja itu saya belum menangkap gitu. Artinya kata orang sih pertanian di Danasari, di Kebagusan, di Dibung itu potensi, tapi sampai hari ini, sampai detik ini kayaknya belum melihat kira-kira petani
pertanian di Danasari itu ditanemin apa sih gitu, kayaknya belum nemu gitu. Oke. Tapi kata teman-teman sih pertanian salah satu bidang yang potensial. Ya, iya, karena itu kan memang kalau ngomong pertanian itu menjadi hajat hidup orang banyak kan, itu betul. bukan setiap bulan, tapi itu setiap waktu orang lapar ya makan nasi kan, kurang lebih gitu. Kalau nggak ada nasi ya makan singkong kan gitu. Betul. Ya itulah yang dari kebun itu pasti potensi gitu. Mungkin seperti itu, tapi ada kalau bicara potensi Mas, aku pribadi lebih melihatnya dari potensi sumber daya manusia sebenarnya. Oke. Itu pun sebenarnya bukan dari segi kemampuan dari manusia itu sendiri, tapi dari segi kondisi dari teman-teman di khususnya di wilayah kita gitu. Kebanyakan teman-teman di wilayah kita itu punten lah ya, termasuk saudara-saudara kita lah, ibaratnya kalau kita berdiam di kampung, artinya jenis sih aktif baru sih lah, aktif di kampung ya, terus sebulan 2 bulan masalah yang jadi kendala untuk kita istiqomah di kampung itu kadang ya pun income lah ya, artinya pendapatan ya pendapatan. Nah dari situ saya melihat bahwa ada hal yang kayaknya menarik dan sangat potensial untuk dilakukan. Salah satunya yang digital marketing salah satunya. Karena itu kebetulan beberapa waktu yang lalu itu aku pribadi habis ikut pelatihan internet marketer di Moga Mas. Di Moga itu bersama pesantren Nihatul Qulub. Pesantren Nihatul Qulub di Moga baru sih sebenarnya, cuman ya alhamdulillah programnya sangat luar biasa. Itu sama Kiai Ali Sopirin dari PPU. Kebetulan bersama teman-teman IMNU Pemalang menggagas tentang pesantren digital dan materinya sangat luar biasa. Ada YouTube marketing, YouTube branding, ada videografi, video editing, terus online shop juga termasuk. Nah, hasil dari pelatihan kemarin saya ada melihat satu bidang lah Mas ya, yang mungkin sangat memungkinkan untuk dilakukan dan sangat cocok lah ibaratnya untuk diaplikasikan di masyarakat kita, yaitu online shop Mas. Online shop karena beberapa contoh dari teman-teman. Online shop itu jualan lewat Shopee gitu. Iya, lewat Shopee, lewat Facebook dan lain-lain. Online shop jadi jualan secara online. Seperti itu, bisa lewat Shopee, bisa lewat Bukalapak, bisa Facebook, bisa Instagram dan segala macam, itu online shop. Dan itu berbagi mungkin ini juga ya, artinya pengen share juga sih sama teman-teman di rumah. Kalau kita dengar online shop itu bukan sekedar kita jualan nasa di WhatsApp kayak teman-teman member nasa ya Bun, dan itu kan seringnya promosi-promosi di WhatsApp. Itu kalau kita bicara tentang online shop itu bukan sekedar kayak gitu, tapi kalau kita bicara online shop itu gimana kita menjual suatu produk gitu kan di marketplace kayak Shopee, Lazada, Facebook Marketplace juga ada kan. Itu kita bisa memaksimalkan itu untuk jualan. Bahkan kita nggak punya barang pun, kita nggak punya produk, kita tetap bisa menghasilkan uang dengan online shop itu Mas. Jadi begini teman-teman, yang disampaikan Mas Andi itu bahwa memang hari ini itu sudah pada zaman yang sangat terbuka seperti itu, yang membuat semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi dekat gitu. Jadi kita tidak perlu misalkan mau jualan itu harus keliling-keliling pakai sepeda, pakai motor, pakai itu juga memang biasa dilakukan, tapi
ada cara lain yang lebih jangkauannya lebih luas gitu, bahwa yaitu melalui tadi kenapa Mas Andi bilang internet marketing gitu ya. Jadi mempelajari satu ilmu digital yang memudahkan dalam penjualan, dalam promosi melalui platform-platform yang sudah ada, Bukalapak dan segala macam itu, atau melalui medsos. Medsos itu bukan WhatsApp doang, tapi ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada nanti ada YouTube juga di medianya. Kemudian Mas Andi ini kan sudah ya menggali ilmu itu gitu. Nah, kurang lebih itu memang kita harus berpikir secara terbuka gitu. Jadi karena jangkauannya sudah sangat luas begitu, kita harus tahu teknologi. Jangan pesimis, di kampung juga kita bisa maju, lebih maju dari orang kota sebenarnya Mas Andi gitu. Betul. Bahkan jadi slogan dari ini Mas, dari teman-teman Immers ya, maksudnya kerja sarungan tapi hasil karungan, Mas. Benar kan Mas ya? Nah, itulah artinya kerjanya sarungan tapi hasilnya karungan. Nah, itu kan berarti cocok banget bagi kita ini yang domisilinya di desa, yang punten lah ya, nggak kayak kalau dilihat secara kasat mata nggak kayak orang yang kerja kantoran, jasan, sepatuhan kan ya. Dan ini kita nggak ngomongin modal ya Mas Andi ya? Iya, itu belum ya. Artinya kalau jualan lewat platform, lewat online itu kan kita yang penting ada gambarnya ya, ada gambar, video gitu. Kemudian masalah barang itu kan bisa kita bermitra dengan supplier atau dengan siapapun yang punya barang begitu kan ya. Gitu. Jadi di online shop itu ada namanya reseller, dropshipper. Itu modelnya kita nggak ada barang, cuman kita itu menjual barang hanya modal foto sama keterangan. Barangnya dari mana? Mungkin apa pertanyaan gitu. Barangnya itu dari supplier, dari seller gitu, dari orang yang punya barang. Jadi kalau ini Mas, kalau ini kan kepada knowledge yang Mas Andi punya tentang internet marketing begitu kan gitu. Jadi ada daerah yang menjadi kampung YouTuber gitu kan. Ada kampung website gitu. Jadi satu kampung itu dia punya SDM yang luar biasa, bahkan membuatkan website, desain apa itu sampai ke luar negeri loh. Di Magelang itu ada yang kampung website itu. Kampung website di Magelang. Menarik. Nah, kan artinya kalau Mas Andi tadi bilang online shop itu memungkinkan juga katakan Danasari ini menjadi kampung online shop gitu ya. Sangat mungkin kan? Iya kan, keren juga kan? Ya, gitu. Sangat keren, seriusan. Setiap rumah itu kan orang sekarang udah punya gadget semua kan gitu. Gawai itu udah jadi makanan jual pokok. kerupuk gitu kan lewat ini gitu. Karena ada pengalaman di kampung kan ada warung-warung tuh jual rinso aja apa. Ternyata ada loh di online itu orang beli rinso hanya 1 saset coba. Oh, ceritanya Pak Yaya Ali Iya, ya? Oh. iya kan ada kan gitu. Iya, betul. Dan itu pengalaman teman saya itu. Iya, real itu. Itu ada. Artinya kan gimana Mas Andi siap ngebimbing nggak teman-teman yang di kampung ini supaya kalau siap membimbing sih berbagilah gitu kan, artinya bareng-bareng gitu. Kalau siap membimbing belum siap saya. Belum siap. Tapi kalau mau belajar baru saya siap. Ya karena gini, teman-teman di kampung punya kemauan, maka Mas Andi mau berkontribusi, berbagi ilmunya, gitu, bareng-bareng maju gitu, karena Mas Andi juga kan bukan guru kita. Masih berproses gitu. Ya kuncinya adalah kembali ke teman-teman di kampung di Danasari,
kalau mau belajar bareng Mas Andi siap bikin kelompok, siapa duluan yang mau kira-kira belajar tentang digital marketing supaya pelan-pelan Danasari menjadi kampung online shop. Keren nggak? Wow. Keren ya? Keren banget. Nah, ini luar biasa. Oke. Indonesia belum ada loh. Ada Mas Andi dan ada yang lainnya. Mas Wahyu. Oh. Wah, dia bisa kasih ilmu juga. Dia di kampung juga. Jadi untuk persoalan dunia digital di Danasari sudah ada SDM-nya. Tinggal dukungan semua pihak, pemerintahnya, masyarakatnya, generasi mudanya mau belajar. Insya Allah kalau cuman jadi kampung online shop mah gampang gitu ya Mas Andi ya. Insyaallah gampang. Kalau gampang ya gitu, pertama gampang dulu, mau belajar semuanya butuh proses, pasti sampai. Mungkin bincang-bincang ini sekedar sesi apa namanya berbagi pengalaman dari Mas Iya. Andi. Saya Pemanasan. pemanasan yang sebenarnya semuanya kepengen berkontribusi ke kampung halaman, terutama ya teman-teman banyak yang sudah punya apa ya, udah lama meninggalkan kampung halaman, kemudian Pengen balik. juga punya latar belakang mungkin dari sisi pendidikan, pengen berkontribusi, tapi ada hal-hal lain yang memang masing-masing punya persoalan, punya ini segala macam, tapi dalam benak kita semua pasti kepengen berkontribusi Mas Andia gitu ya, Insyaallah, supaya ya. kampung kita itu lebih baik, karena prinsipnya pasti semuanya khairunas anfa'uhum linnas gitu. Jadi bukan hanya kita bahagia, tapi kita juga kebahagiaan utama adalah ketika kita bisa berbagi lebih luas, bermanfaat lebih luas. Siap. Itu ya. Demikian teman-teman, salam kami dari Ciputat, dari Mas Andi yang juga ditunggu ya, ini bentar lagi pulang kampung juga, langsung ditagih aja, Mas kapan belajar online shopnya gitu. Oke, salam Mas Isam, Pak Lurah, Mas Andi siap bimbing, Anjay. Mas Slamet, Ustadz Solihin, dan tokoh-tokoh masyarakat, silahkan ayo anak mudanya digerakkan untuk belajar online shop supaya cita-cita kita yang jatuh malam ini, mungkin ini malam Lailatul Qadar Oh juga. iya, malam ini gerhana bulan ya, Karena istimewa. bulan ada inspirasi. Demikian, terima kasih. Saya Mulisin dan Mas Andi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.